Sahabat Kompas.com, belakangan ini publik dihebohkan dengan peristiwa penyerangan atau pengeroyokan terhadap polisi di Indonesia. Mulai dari warga, kelompok ormas hingga para pelaku kejahatan berani menghujani polisi dengan beragam serangan. Hal ini berbanding terbalik dengan tugas polisi sebagai pengayom dan penegak hukum yang seharusnya mendapat kepercayaan dari masyarakat. Berikut rangkuman peristiwa penyerangan warga terhadap polisi di Indonesia yang terjadi di sepanjang tahun 2021. Kasus penganiayaan ini berawal dari persoalan warga berinisial EDS dan pihak penyewa berinisial D dan H terkait usaha sewa menyewa dump truck yang akan digunakan di Langkat. Kedua belah pihak terlibat cekcok usai usaha tersebut tidak berjalan lancar dan pihak penyewa meminta sejumlah uang untuk dikembalikan. Saat itu, EDS yang pulang ke rumah bersama Aibda Eko Sugiawan lantas menjadi sasaran penganiayaan D dan H bersama rekannya. Bahkan Aibda Eko mengalami luka di tangan akibat menangkis bacokan celurit para pelaku. Kasus penyerangan ini berawal dari dendam para pelaku perampokan terhadap pendulang emas. Pasalnya, polisi tetap melakukan penyelidikan para pelaku meski warga tak melaporkan kasus perampokan tersebut. Merasa tak terima, para pelaku kemudian melakukan penembakan pos polisi di Kecamatan Panton Reu, Aceh pada Kamis 28 Oktober 2021. Kendati demikian, tidak ada korban jiwa di dalam peristiwa ini. Berbeda dengan dua kasus sebelumnya, perkelahian ini terjadi antara dua oknum anggota polisi dan seorang anggota TNI pada Rabu 24 November 2021. Peristiwa ini bermula saat dua oknum anggota polisi melakukan penilangan terhadap seorang pengendara di Pos Lantas Mutiara Ambon. Tak terima ditilang, pengendara tersebut lantas melaporkan kejadian tersebut kepada saudaranya yang merupakan anggota TNI. Usai menerima laporan saudaranya, oknum anggota TNI tersebut mendatangi pos lantas hingga terjadi baku hantam. Kasus penyerangan ini berawal saat anggota Satlantas Polres Banyuasin Bribka Angga Nofriadi menilang seorang pengendara yang tidak menggunakan helm. Tak hanya menilang, Bribka Angga juga menyita motor lantaran pengendara tak membawa surat-surat kendaraan dan surat izin mengemudi atau SIM. Tak berselang lama, orang tua pengendara tersebut datang ke lokasi penilangan untuk meminta penjelasan. Merasa tak puas, orang tua tersebut kemudian mengambil sebilah parang dan celurit untuk menyerang Bribka Angga. Kasus terakhir terjadi dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila di depan gedung DPR RI pada Kamis 26 November 2021. Peristiwa itu ditengarai oleh tindakan massa yang berusaha menerobos masuk ke area kompleks parlemen. Saat itu demonstrasi berujung ricuh hingga sejumlah anggota Ormas Pemuda Pancasila mengeroyok seorang perwira menengah kepolisian berpangkat AKBP. Akibat peristiwa ini, 15 anggota Ormas Pemuda Pancasila pun ditetapkan sebagai tersangka. Terkait fenomena ini, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISISS) Bambang Rukminto menilai arogansi polisi dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat. Menurut Bambang, ketidakpercayaan masyarakat tersebut berujung pada perlawanan yang menimbulkan pelanggaran hukum. Sementara itu, mantan Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengaku prihatin dengan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Tito menyebut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri kerap berada di urutan terbawah di sejumlah survei.
Kondisi ini diakui Tito sebagai tantangan saat ia baru dilantik menjadi Kapolri pada Juli 2016 lalu.